Selamat pagi teman-teman semua, apa kabarnya? Sehat ya Pak ya dan Ibu? Untuk topik pembahasan pagi hari ini kita akan membahas tentang machinery FMEA yang akan dibawakan oleh trainer dari Sentra Sistem Consulting dengan Bapak Lisdianto. Pak Lisdianto ini sudah berpengalaman sebagai trainer dan juga bekerja di beberapa industri otomotif. Langsung aja ya kita bahas. Yuk silakan Pak Lis. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Besar harapan saya, Bapak-bapak dan Ibu sekalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap dalam perlindungan rahmat kesehatan dan rahmat perlindungan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan. Oke. Diskusi kali ini temanya adalah machinery FMEA atau FMEA yang spesifik membahas mengenai reliability dan performance dari tool, equipment, dan machinery atau pemesinan yang ada di yang diimplementasi di suatu tempat. Pada dasarnya secara fundamental FMEA itu adalah suatu teknik engineering yang atau platform yang berfungsi spesifik untuk mengidentifikasi, menghilangkan dan atau mengurangi segala risiko potensi kegagalan yang mungkin terjadi, baik yang pernah diidentifikasi sebelumnya atau yang bahkan belum pernah teridentifikasi sebelumnya. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk tindakan preventif. Jadi sekali lagi, FMEA itu adalah suatu platform engineering yang concern atau spesifik fokus kepada tindakan-tindakan kontrol terhadap potensi penyebab kegagalan sehingga secara alurnya mengidentifikasi, menghilangkan dan atau mengurangi segala potensi risiko penyebab kegagalan sebelum suatu produk atau suatu mesin, suatu tool atau equipment diimplementasikan atau dipraktikkan di lapangan. Secara fundamental, FMEA ini terbagi menjadi 3 bagian. Satu, yang disebut dengan desain FMEA yang fokus untuk membahas mengenai potensi-potensi kegagalan yang mungkin saja terjadi pada desain produk. Lalu yang kedua adalah proses FMEA atau yang sangat common, sangat mafhum, sangat terkenal disebut dengan PFMEA. Fokus untuk menganalisa dan identifikasi serta mengurangi segala bentuk kegagalan di dalam proses manufacturing sebelum diimplementasikan ke dalam production line atau suatu produksi khusus, proses produksi khusus. Spesifik mengenai machinery FMEA itu lebih kepada fokus kepada potensi kegagalan yang mungkin saja terjadi pada saat implementasi suatu alat, tool maupun equipment yang ada. Oke, maaf. Tujuan daripada machinery FMEA adalah utamanya menghindari disrupsi atau kerusakan yang unplanned, kerusakan yang tidak diharapkan sebelumnya. Lalu kedua, menjaga peralatan dan mesin atau equipment tetap pada performance maksimalnya, performance terbaiknya. Lalu yang ketiga, jika 2 faktor di atas tadi dipenuhi dengan baik, besar harapan adalah umur mesin, peralatan maupun equipment bisa lebih panjang dari semestinya atau yang ditargetkan. Berikut yang menjadi referensi diskusi kali ini adalah basis machinery FMEA dari AIAG edisi terakhir, di mana dibahas secara luas dan diaplikasikan dari beberapa studi kasus yang nanti kita akan berikan. Satu dalam pembahasan high pressure resin transfer molding yang sebelah kiri atas. Lalu yang di tengah-tengah itu diimplementasikan ketika production line otomasi welding pada produksi Opel di Jerman. Yang ketiga yang kiri bawah adalah
implementasi untuk menganalisa performance dari boiler atau yang lebih ini jenis fire tube boiler untuk implementasi di industri-industri, dan yang terakhir di bagian bawah yang paling besar adalah implementasi machinery FMEA untuk power plant. Ke belakangan ini selama 3-5 tahun terakhir, FMEA benar-benar mendominasi analisa untuk rencana pembuatan power plant. Power plant ini seperti pembangkit listrik tenaga uap, tenaga batubara, dan lain-lainnya. Tetap basicnya adalah machinery FMEA dari IAG. Kenapa harus memakai machinery FMEA? Studi terakhir menunjukkan bahwa sebaik apapun proses desain, sebaik apapun proses perancangan dan implementasi dari proses produksi atau proses running project di lapangan, ternyata semakin banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terkait dengan performance mesin, tool, dan equipment. Sehingga faktor-faktor seperti cost of repair, loss of availability, dan yang terakhir adalah performance yang berkurang atau reduction of performance benar-benar membuat target biaya, target profit bisa benar-benar terpengaruh secara negatif. Jadi kenapa machinery FMEA ini makin banyak diadopsi? Karena dari praktik 5 tahun terakhir, ternyata machinery FMEA ini dengan platformnya, dengan metodologi berpikir dan pembahasannya, itu bisa mensupport untuk menginvestigasi segala bentuk risiko kegagalan dan strategi-strategi untuk mitigasi atau menghindarinya. Buah dari machinery FMEA dan platformnya itu bisa untuk mengerti lebih dalam segala impact, segala efek dari risiko terhadap suatu proyek, sehingga yang akan mempengaruhi performance dan profit dari proyek itu sendiri. Yang kedua, sanggup mengurangi segala bentuk risiko, membreakdown segala risiko menjadi suatu elemen-elemen yang dapat diperhitungkan, sehingga bisa menjaga agar target for profit diamankan atau target profit tetap terjaga dengan baik. Dan yang ketiga, memperbaiki bentuk pelaporan kepada manajemen sehingga bisa lebih mudah untuk strategi pengalokasian resource. Dan yang terakhir, meyakinkan mengenai implementasi sistem aset manajemen agar selalu bisa align, bisa korespon dengan tujuan bisnis atau target profit dan target bisnis yang ada. Salah satu contoh studi yang paling terkenal yang sangat baik untuk kita jadikan referensi adalah studi mengenai reliability dan power loss analysis untuk kasus negara power plant di Nigeria. Nigeria ini kurang lebih memiliki tipikal yang sama dengan kondisi di Indonesia, dengan 170 juta penduduk, dengan power plant atau sumber PLTU, PLTA yang cukup banyak, tetapi mempunyai loss, mempunyai reliability problem dengan suplai energinya, sehingga membuat negara Nigeria ini gagal dalam memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonominya. Lalu analisa ini cukup menarik karena membahas secara detail dan membuktikan bahwa sebanyak apapun, secukup apapun jumlah sumber-sumber tenaga listrik yang ada, jika tidak dikaji resikonya sejak awal dengan baik, sehingga mempengaruhi banyaknya unplanned downtime, performance yang tidak baik dari tool, equipment, dan mesin-mesin yang terkait di sana, akhirnya membuahkan seluruh PLTU dan PLTA yang ada di sana atau power plant yang ada di sana secara keseluruhan hanya memiliki performance dan reliability di average 55,73%. Ini sangat buruk, sehingga
akhirnya FMEA sendiri ini banyak diadopsi pada kaitan 2 sampai 5 tahun terakhir karena sangat bisa membuat solusi penting terhadap problem yang ada di Nigeria mengenai lack of energy yang ada. Berikut, karena sangat efektif di dalam menganalisa risiko dan membuat strategi untuk memitigasi dan menghindari risiko tersebut, maka platform MSC dari FMEA ini sekarang banyak diadopsi untuk dengan berbagai standar assessment. Sebagai contoh, dari mulai IARP plus atau untuk maintenance plan programnya mencapai hal yang optimal, bagaimana strategi atau program kerja dari maintenance team agar suatu plan atau suatu produksi atau suatu workshop secara keseluruhan tetap mampu beroperasi secara maksimal. Lalu operational risk assessment, lifetime assessment process, dan warranty risk assessment process. Kelima standar assessment ini banyak dipakai untuk industri power plant, industri oil and gas. Jadi 5 tahun terakhir ini semua semakin banyak mengadopsi platform dari Masyarakat FMEA untuk dijadikan standar mitigasi dan identifikasi serta analisa risiko. Goal atau tujuan utama dibuatnya Masyarakat FMEA ini tidak lain tidak bukan adalah zero disruption atau meminimalisir segala bentuk gangguan-gangguan yang unplanned, gangguan-gangguan yang tidak pernah diduga sebelumnya, baik dalam permesinan, tool maupun equipment. Dan pada akhirnya dituntut untuk dapat meningkatkan reliability mesin. Seperti tidak kita diskusikan sebelumnya, bahwa karena masalah performance yang buruk, sehingga performance yang buruk hanya 55,73% dari availability power supply di Nigeria bisa mempengaruhi supply energi secara keseluruhan di Nigeria. Lalu yang kedua adalah menjaga mesin tetap dalam kondisi optimal. Lalu yang terakhir, meminimalisir downtime. Karena sebaik apapun desain kita, desain produk kita, sebaik apapun desain dari proses produksi kita, sebaik apapun desain dari proses produksi, produksi listrik, energi, jika memiliki downtime yang maksimal, maka sudah pasti akan menggerus efektivitas kerja dan menggerus target profit yang sudah dicanangkan. Dan pada akhirnya produk yang dihasilkan sudah pasti akan menjadi semakin mahal dan tidak realistis lagi untuk diproduksi. Jadi yang banyak luput dari kebanyakan sistem produksi yang ada sampai sekarang ini adalah desainnya sudah sangat baik, desain prosesnya sudah sangat baik, tetapi tidak disupport dengan desain machinery FMEA yang baik, sehingga mesinnya tidak reliable, kondisi mesin bekerja dengan tidak optimal atau selalu di bawah garis optimal. Dan kami dapatkan dari hasil studi penelitian bahwa rata-rata di Indonesia, baik di produksi energi seperti power plant maupun industri-industri besar, kemampuan mesin atau kemampuan kapasitas mesin itu nyata-nyata dipakai dalam 5 tahun terakhir ini hanya mampu maksimal sampai 80 hingga 85%. Jadi masih di bawah standar maksimal kemampuannya. Dan semua ini diakibatkan karena downtime atau waktu downtime, unplanned downtime yang cukup tinggi. Berbicara mengenai zero disruption, ada dua hal yang menjadi fokus untuk menciptakan zero disruption ini. Satu adalah pencegahan, strategi pencegahan terhadap potensi kerusakan. Jadi bekerja dengan mindset perbaikan hanya dilakukan, dan ini banyak terjadi di industri kita atau di berbagai tempat, bahwa jika belum rusak maka nanti aja, jangan diperbaiki dulu, save money, save energy.
Padahal sebenarnya secara faktual dari hasil studi, ketidakpedulian terhadap preventif atau pendeteksian sedini mungkin akan mengakibatkan kepada efek biaya yang tidak terduga di belakang hari yang lebih besar. Dan yang kedua adalah intervensi yang tepat begitu dideteksi adanya abnormality. Jadi satu, fokus pada pencegahan sebelum kerusakan, kepedulian yang lebih besar terhadap karakter pencegahan, dan yang kedua adanya kemampuan mendeteksi tepat ketika abnormality-nya timbul. Karena secara prinsip tidak ada satupun jenis kerusakan yang karakternya mendadak. Jadi secara fundamental semuanya itu detectable karakternya atau bisa dideteksi sebelumnya. Dalam FMEA juga dibahas seperti sebagai contohnya saringan filter yang kita bisa pakai untuk mendeteksi kegagalan. Dibuat analog seperti filter karena ada beberapa tahapan-tahapan dari tahap 1 sampai tahap keempat yang common sekali terjadi. Satu, biasanya terjadi kesalahan atau penyaringan yang tidak tepat pada saat pemilihan mesin, pemilihan desain produksi, pemilihan tool equipment yang ada. Yang kedua, setelah walaupun sudah memiliki pemilihan yang tepat, biasanya banyak terjadi instalasi di lokasi penempatan yang tidak dilakukan oleh orang yang kompeten atau dilakukan dengan tata instalasi yang baik. Dan ketiga adalah sangat umum terjadi jika dua saringan di atas terpenuhi dengan baik, maka kita masuk ke tahap ketiga. Bisa jadi jika pemilihan mesin sudah tepat, instalasi dan assembly dilakukan dengan baik dan dengan orang yang kompeten, tetapi yang ketiga bisa terjadi kerusakan atau disruption atau downtime yang dikarenakan karena masalah operasional. Jadi fokus di sini sudah mulai ke arah kontrol yang kuat terhadap penyebab yang nggak lain dan nggak bukan biasa kita sebut dengan 4M dan 1E. Dan terakhir, secara umum, jika tahapan 1 terpenuhi dengan baik, tahapan kedua masalah instalasi sudah terpenuhi dengan baik, tahapan ketiga operasional juga berjalan dengan baik, ada lagi potensi yang keempat. Jadi kita mulai fokus lagi apakah faktor kausan atau faktor fatigue faktor dari tool, equipment, dan mesin yang kita operasikan. Jadi saringan ini bisa secara umum bisa dijadikan pegangan untuk menciptakan, untuk analisa apakah kerusakan atau performance yang buruk dari tool, mesin, dan equipment yang ada itu nyangkut di salah satu filter ini. Berikut zero disruption yang kedua adalah tindakan yang tepat. Jadi intervensi diambil tepat ketika saat abnormality mulai terdeteksi. Secara umum, karakter dari kerusakan itu ada dua. Satu yang sudden degradasi dan biasanya didominasi oleh produk-produk elektronik seperti sensor atau fuse, bulb, limit switch. Nah, itu mempunyai karakter sudden degradasi. Jadi dia rusak bisa saja tiba-tiba. Lalu yang kedua adalah gradual degradasi, dan ini lebih dominan di dalam suatu peralatan maupun equipment. Gradual degradasi didominasi oleh barang-barang yang sifatnya mekanis. Nggak pernah ada satupun tingkat kerusakan yang ujuk-ujuk, yang tiba-tiba. Biasanya memberikan sinyal-sinyal, memberikan tanda-tanda, dan variabel-variabel yang mulai abnormal, sehingga seharusnya bisa dideteksi sejak awal. Karena ketepatan intervensi begitu saat abnormality mulai terdeteksi, sudah dipastikan jika tindakan itu diambil di titik yang tepat, maka cost secara downtime,
manpower allocation dan spare part procurement akan mencapai titik yang paling murah, paling optimal. Karena begitu kita memasuki tahapan-tahapan yang memburuk, maka bisa dipastikan biaya perbaikan di sini, biaya pengalokasian manpower dan biaya yang ditimbulkan karena downtime yang semakin panjang akan membebani proses produksi, akan membebani juga target keuntungan atau target margin yang sudah dicanangkan. Metode penerapan tindakan saat abnormality mulai terdeteksi di dalam industri secara umum diambil dua pilihan. Satu, proaktif dari para user dan pengguna mesin untuk secara sadar melaporkan begitu abnormality terdeteksi kepada pihak-pihak yang lebih kompeten atau bagian-bagian yang lebih in charge atau lebih bertanggung jawab terhadap kerusakan. Terus yang kedua, yang berikutnya adalah metode teknik perawatan yang secara real time memantau kondisi atau keadaan dari tool, equipment maupun machinery yang ada atau mesin-mesin yang ada. Dan ini umum disebut sebagai condition based monitoring. Kembali teknik yang kedua ini merupakan teknik yang paling baik dan semakin diadopsi oleh beberapa industri besar dengan tingkat investment dan aset yang besar, karena alat, sensor, metode untuk mewujudkan condition based monitoring system ini dirasa secara teknologi sudah semakin murah, semakin terjangkau, dan bisa secara signifikan mengurangi investasi atau mengurangi biaya manpower yang in charge ke masalah perawatan dan repairment. Machinery FMEA. Platform Machinery FMEA ini secara umum atau secara spesifik juga bisa mengidentifikasi. Jadi FMEA Machinery itu apa sih? Gitu. Apa sih definisi dari Machinery FMEA? Apa yang dilakukan oleh platform Machinery FMEA ini? Satu, kemampuan untuk mengidentifikasi potensi kerusakan mesin sejak awal. Kedua, mengenali, recognizing well, mengenai efek atau dampak yang ditimbulkan dari kerusakan atau potensi kerusakan yang kita analisa. Yang ketiga adalah mempelajari potensi penyebab kerusakan, akar masalah penyebab kerusakan. Yang keempat, mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian selama ini atau current control detection-nya gimana, current preventive detection-nya sekarang seperti apa, dan yang kelima adalah upaya melakukan perbaikan terhadap sistem pengendalian terhadap penyebab kerusakan itu sendiri, sehingga secara menyeluruh akan mengurangi secara signifikan dari dampak kerusakan tersebut, mengurangi resiko. Sebagai contoh, ini sebagai contoh atau ilustrasi mengenai bagaimana machinery FMEA bekerja. Machinery FMEA itu sekali lagi adalah seperti halnya filsafat dari FMEA sendiri adalah kontrol yang kuat, kontrol yang baik terhadap seluruh potensi-potensi penyebab masalah. Jadi preventif. Sebagai contoh kami ambil jika ada equipment atau instalasi kelistrikan, kita ambillah suatu sistem. Fungsinya menghantarkan listrik dengan optimal dan diharapkan tidak terjadi penurunan tegangan. Dan yang terakhir, tidak ada konsleting. Ini common, sangat umum dari tuntutan yang mengenai instalasi listrik. Potensi kerusakan adalah korsleting. Nah, kita lari ke arah penyebab. Kalau yang namanya correction atau corrective action itu
menyelesaikan dari kerusakan korsleting yang ada. Tetapi dalam FMEA dicari akar penyebab kerusakannya apa. Bisa karena pemakaian kabel yang tidak sesuai dengan kapasitas atau ampere meternya. Kedua, adanya gangguan dari hama, dari bisa tikus atau binatang lainnya. Dan yang ketiga, terjadi penumpukan kotoran yang biasanya terjadi pada steker atau terminal. Jadi FMEA ini secara ilustratif fokus bagaimana pengendalian atau kontrol terhadap potensi penyebab korsleting tersebut. Apakah sudah efektif? Jika belum, maka dilakukan perbaikan untuk bisa lebih baik lagi dalam melakukan pengendalian terhadap kerusakan. Jadi fokus kepada kontrol atau kontrol terhadap potensi agar pemakaian kabel sesuai ampere kabel, kapasitas ampere kabelnya sesuai dengan yang akan dihantarkan. Terus kedua, bagaimana mengontrol agar tidak ada gangguan binatang pengerat lainnya. Yang ketiga, bagaimana membuat suatu desain agar tidak sampai terjadi penumpukan kotoran pada steker atau terminal. Sekali lagi, filosofi dari FMEA adalah bagaimana kontrol yang baik, kontrol yang kuat terhadap potensi penyebab masalah. Kapan machinery FMEA diterapkan? Sudah pasti diterapkan sebelum mesin diimplementasikan atau sejak dari awal perancangan secara ideal. Saat pelaksanaan ada modifikasi mesin atau peralatan atau mesin, disitulah machinery FMEA dilakukan. Dan yang ketiga, harus selesai sebelum aplikasinya sendiri, sebelum operasional. Yang kedua, FMEA ini harus berfungsi sebagai living document. Jadi dokumen yang hidup, selalu diupdate, selalu dievaluasi sesuai dengan kondisi lapangan dan temuan-temuan garis miring perubahan-perubahan dan masalah-masalah yang terjadi di lapangan. Jika sampai terjadi ada temuan baru, maka sebagai refleksinya atau sebagai cermin bisa dilihat dari katalog atau magazin problem yang pernah kita uraikan, apakah kerusakan itu sudah teridentifikasi dalam daftar potensi kerusakan. Apakah penyebab kerusakannya benar-benar tidak pernah terpikirkan atau benar-benar hal yang baru. Dan yang ketiga, sistem pengendalian terhadap penyebab yang selama ini diimplementasikan atau current detection dan preventive control dari proses itu yang kurang efektif. Jadi harus ditingkatkan lagi. Terbaik adalah deteksi yang disebut dengan condition based monitoring, real time condition based monitoring. Terus yang terakhir, berfungsi sebagai transfer knowledge atau pembelajaran bagi karyawan dan generasi berikutnya. Banyak terjadi bahwa di berbagai industri dan power plant juga, dan industri-industri besar seperti pabrik semen, penghasil pupuk, knowledge banyak atau pengetahuan, pengalaman, kehandalan banyak bermuara kepada person. Semakin berpengalaman person, semakin senior person dalam menganalisa, menangani berbagai masalah, maka semakin baik kompetensinya. Problemnya, pencatatan dan dokumentasinya sangat-sangat lemah, sehingga seiring dengan berjalannya waktu, ketika person tersebut masuki masa pensiun, maka hilang juga seluruh knowledge, seluruh kompetensi yang ada. Berikut, sebentar. Udah bisa, Bu? Kalau slide-nya ke itu tuh. Oke. Sekarang kita masuki tahapan pembuatan machinery FMEA. Satu, sudah pasti dalam tahapan machinery FMEA adalah pembuatan boundary diagram atau diagram yang mengkaitkan antara fungsi
transfer, lalu lintas, baik energi, power, flow dari air atau gaya yang ada dalam suatu sistem tertutup. Maksud dari boundary diagram itu untuk membatasi, nggak kejauhan, nggak terlalu lebar, atau mana hal spesifik yang akan kita bahas secara detail dalam machinery FMEA ini. Kalau yang mau mati di sini. Oke. Ya. Dalam slide kali ini kita memberikan contoh mengenai boundary diagram dalam boiler, fire tube boiler, di mana di situ dijelaskan gambaran 3 dimensinya, lalu gambaran 2 dimensi fungsi dan aliran proses yang ada di dalam boiler tersebut, dan boundary diagram yang di bawah kanan pojok mengenai hubungan antara satu subsistem dan komponen-komponen yang ada di dalam sistem yang kita masukkan dalam boundary diagram tersebut. Contoh lain adalah masalah saluran tegangan menengah, saluran udara tegangan menengah. Dalam gambaran besar dari mulai diproduksi dari PLTU, ditransform ke saluran transmisi tegangan tinggi, lalu ditransform lagi menjadi saluran tegangan menengah, untuk kemudian dipecah lagi menjadi tegangan kecil. Ini yang kita akan bahas sebagai contoh, dan ini adalah contoh boundary diagramnya. Berikut, ini gambaran atau ilustrasi mengenai saluran udara tegangan menengah. Berikut lagi adalah contoh dari boundary diagram sumber pembangkit listrik tenaga angin. Wujud dari mesin atau equipmentnya sendiri, lalu penjelasan secara umum, kinerja, transfer energi, transfer input output informasi, transfer input output dari sensor masing-masing, lalu dibahas detail sampai ke boundary diagram yang lebih detail lagi. Baik, untuk contoh yang pertama yaitu saluran udara transmisi menengah maupun ini untuk pembangkit listrik tenaga angin, kita akan berikan aplikasinya secara detail menerapkan dalam machinery FMEA sampai selesai. Diberikan jika oleh marketing kami langsung ke peminat atau yang nonton yang ikut dalam diskusi ini supaya lebih mudah lagi dalam pempraktekannya. Lalu yang kedua, kita masuk ke identifikasi potensi kegagalan. Setelah kita masukkan materi atau item yang akan kita bahas, biasanya di sini langsung juga di detail breakdown di critical item itu seluruh fungsi requirement teknik yang diharapkan. Lalu kita masuk ke berikutnya adalah potensi kerusakan yang mungkin terjadi. Contoh kita ambil pada kali ini adalah water pump pada boiler. Potensi kerusakannya adalah bekerja dengan tingkat efisiensi yang rendah atau pompanya tidak bekerja sama sekali atau shutdown. Terus contoh yang berikutnya yang kedua adalah mengenai yang kita bahas saluran udara tegangan menengah. Potensi kerusakannya salah satu adalah hubungan pendek atau konsleting arus listrik yang biasa terjadi. Masuk ke tahap berikutnya, ketiga adalah menentukan efek dari kegagalan itu jika terjadi. Masuk ke kolom berikutnya, yaitu yang ke bagian ketiga. Kita ambil contoh tadi dari feed water pump boiler. Potensi kerusakannya adalah bekerja dengan tingkat efisiensi yang rendah. Efek kerusakannya membuat boiler sampai trip. Steam system atau sistem penguapan di dalam suatu boiler jadi trip, jadi terganggu. Lalu, jika pompa tidak bekerja sama sekali, maka efek kerusakannya adalah boiler sama sekali shutdown, mati karena supply air ke dalam boiler yang berbasis fire tube boiler sama sekali overheat. Contoh yang kedua di bawah,
adalah pada SUTM. Potensi kerusakan adalah terjadi konsleting. Efek dari konsleting tersebut adalah sudah pasti terjadinya pemadaman atau blackout lokal. Dari semua efek kegagalan yang ada tersebut, mulai dikuantifikasi. Karena semua kegagalan yang ada itu masih bersifat kualitatif. Sebagai contoh, kami ulangi. Sekarang kan terjadi pemadaman. Efek dari pemadaman itu seberapa parah, itu kan karakternya kualitatif, terjadi pemadaman sehingga orang nggak bisa memproduksi, terjadi mesin produksi yang mendadak mati. Beberapa yang dilayani seperti industri rumah sakit, mesin dan fasilitas tiba-tiba mati. Maka dari efek tersebut mulai dikuantifikasi, mulai diberikan ranking seberapa parah jika hal tersebut terjadi. Jika potensi kegagalan terjadi dan menimbulkan efek, maka mulai dinilai seberapa parah efek tersebut. Kuantifikasi atau ranking atau rating yang diberikan disebut sebagai severity atau tingkat keseriusan dari efek kegagalan. Untuk severity ini diberikan tabel atau diberikan semacam arahan, walaupun tidak mengikat, karena masing-masing industri, masing-masing mesin tool and equipment dalam aplikasinya memiliki tuntutan sendiri-sendiri. Tingkat keparahan tertinggi ada di skor 10, 9, di mana ada 3 hal yang tidak bisa ditawar, yaitu jika 1, berpengaruh kepada keselamatan kerja, kedua, pada tidak terpenuhinya tuntutan customer atau adanya efek dari biaya, dan yang ketiga, jika melawan regulasi pemerintah. Ini tabel yang kami cantumkan adalah semacam guidance atau tuntutan saja yang harus nanti dimodifikasi, harus disepakati, disesuaikan dengan nature bisnis atau nature bidang industri yang dimiliki masing-masing. Sebagai contoh, jika Anda memang bergerak di bisnis yang terkait dengan suplai energi, maka bisa dipastikan bahwa jika Anda menimbulkan blackout, menimbulkan short of supply energi walaupun dalam hitungan 15 menit, maka akan berefek dengan tingkat keseriusan kegagalan yang pasti lebih tinggi dibanding industri lain. Sebagai contoh, misalkan industri supply komponen otomotif. Jika komponen otomotif, jika dia short supply atau gagal mensupply dengan yang menyebabkan production line stop 1 jam, 2 jam, pasti bisa dipastikan memiliki kadar kegawatan yang lebih rendah jika dibandingkan bisnis Anda adalah supplier energi. 15 menit menyebabkan blackout, maka efeknya sudah pasti. Meskipun secara kuantitatif hanya 15 menit, sudah bisa dipastikan efek atau severity-nya lebih parah jika di sisi lain Anda menyebabkan stop line. Jika Anda bergerak di bisnis supply komponen otomotif. Lalu yang ketiga, yang berikutnya adalah masuk ke tahap mencari penyebab kerusakan. Sebagai contoh di atas kita berikan, misalkan tadi feed water pump boiler yang rusak sehingga memiliki efisiensi yang tidak baik, atau jika potensi kerusakannya pompa tidak bekerja, dicari potensi penyebab kerusakan, didefinisikan, diidentifikasikan. Sebagai contoh di sini kita berikan bahwa pompa tidak bekerja atau shutdown, boiler shutdown sebagai efeknya penyebabnya adalah komponen impeller rusak atau lolos dari shaft, copot dari shaftnya. Ini sangat common di industri-industri pembangkit tenaga listrik. Dan sebagai contoh yang berikutnya, untuk saluran udara tegangan menengah, jika potensi kerusakannya adalah korsleting, efek kerusakannya adalah pemadaman, penyebab kerusakan, kita cari penyebabnya baik-baik. Sebagai contoh kami berikan adalah benang layangan yang bermuatan logam, yang jika menempel atau menghubungkan satu kawat dengan kawat lain, yang selama ini di Indonesia atau di beberapa negara berkembang memang memiliki jenis kabel yang tidak dilindungi dengan isolatif, komponen isolatif, sehingga sering menimbulkan korsleting.
Jadi langkahnya, setelah kita mengetahui potensi kerusakan, efek kerusakan, lalu diberi scoring, kita masuk ke langkah berikutnya, mencari penyebab, mengidentifikasikan penyebab kerusakan tersebut atau failure cause-nya. Berikut, kita mulai mengkaji metode kuantitatif berikutnya, yaitu memberikan skor occurrence. Occurrence adalah nilai yang muncul dari seberapa sering sang potensi penyebab masalah tersebut berkontribusi terhadap timbulnya masalah. Sebagai contoh, sudah bisa dipastikan suatu masalah biasanya memiliki beberapa potensi penyebab yang kalau di industri manufacturing atau banyak dikenal sebagai faktor 4M1E. Dalam occurrence ini akan memberikan rating dari seluruh potensi penyebab masalah yang teridentifikasi, seberapa besar kontribusi dari sang kontributor ini menyebabkan timbulnya masalah secara interval waktu. Untuk scoring occurrence ini, FMEA juga akan memberikan guidance tabel yang satu, kriterianya berdasarkan jam. Jadi 3 alternatif ini, dari mulai kriteria berdasarkan jam, siklus, maupun berdasarkan dari reliability-nya, itu bisa dijadikan patokan sesuai dengan nature business atau nature industri di mana tool, equipment, maupun mesin tersebut diimplementasikan. Terburuk jika memang memiliki sering atau menimbulkan sering kerusakan. Kontributornya sering sekali berkontribusi, memiliki frekuensi yang tinggi secara interval waktu. Terburuk dari yang paling tinggi, dan yang terakhir paling kecil, dari angka 10 sampai 1. Lagi-lagi ini semua adalah guidance atau arahan saja, di mana angka-angka ini akan lebih baik secara spesifik disepakati, disesuaikan dengan nature of business dan tuntutan customer yang disesuaikan dengan produk di mana industri atau tool equipment serta mesin tersebut diterapkan. Untuk reliability dipakai variabel MTBF atau mean time between fail atau failure. Sangat common dalam perhitungan mendeteksi seberapa sering secara interval waktu menyebabkan downtime atau gangguan. Yang banyak disalahpahami adalah occurrence ini sering dikaitkan dengan kemungkinan kemungkinan kegagalan terjadi. Namun lebih tepatnya adalah occurrence ini dikaitkan dengan seberapa sering sang kontributor berkontribusi terhadap kegagalan secara interval waktu. Sebagai contoh di sini kita ambil, jika ada gangguan saluran udara tegangan menengah, di antara para kontributor tersebut, seberapa sering secara interval waktu mereka berkontribusi. Itu yang menjadi angka occurrence. Berikutnya adalah mendeteksi seberapa baikkah selama ini sistem kontrol deteksi yang kita miliki agar potensi masalah ini tidak sempat terjadi. Setelah kita tadi scoring dari severity-nya, lalu kita juga mengidentifikasi dari semua penyebab-penyebab gangguan, dikaitkan juga occurrence-nya berdasarkan scoring yang ada di tabel, sesuai dengan besarnya kontributor berkontribusi terhadap potensi kegagalan secara interval waktu. Lalu kita masuk ke penilaian seberapa baik kontrol deteksi maupun preventif yang kita miliki agar sang potensi penyebab kerusakan maupun kerusakan tersebut tidak sampai terjadi. Dalam penilaian sistem kontrol yang itu semakin mengandalkan
kemampuan manusia atau panca indera manusia, kemampuan visual manusia, maka semakin dianggap tidak baik. Semakin mengkombinasikan antara kemampuan mesin, kemampuan secara otomatis tool, equipment, dan diperbaiki lagi dengan sistem Pokayoke, maka akan semakin mendapatkan penilaian yang semakin baik atau semakin sempurna. Di sini kita berikan beberapa contoh bahwa pada 2-3 tahun terakhir seluruh komponen, seluruh teknologi sudah bisa dicapai dengan terjangkau untuk menciptakan yang disebut dengan real-time condition-based monitoring. Berikut ada beberapa komponen seperti proximity sensor, temperature sensor, movement sensor, timing sensor, vibration sensor, sekarang sudah sangat terjangkau teknologinya. Kita berikan beberapa contoh dalam penerapan di power plant yang sudah common sekali diimplementasikan di industri-industri pembangkit tenaga listrik. Sebagai contoh, mereka pada saat mendeteksi adanya situasi imbalance maupun misalignment, tidak lagi melihat secara fisik suara, vibrasi, panas dari produk-produk atau dari subsistem yang mengalami kerusakan, tetapi sudah memiliki sensor yang bisa mendeteksi secara bandwidth kapan dia benar-benar mengalami imbalance dan kapan dia memiliki saat-saat harmonis. Jadi begitu imbalance terjadi lebih dari 2 kali di antara proses harmoni yang tertinggi, maka bisa dipastikan bahwa telah terjadi potensi kerusakan, menurunnya kemampuan mesin, dan terjadi pencetusan dari abnormality dari tool, equipment maupun pemesinan tersebut. Berikutnya juga bisa dilakukan pada proses atau isu-isu misalignment. Dan yang paling hebat lagi, dalam 3 tahun terakhir ini juga sudah diadopsi suatu sistem sensor yang mendeteksi kerusakan pada bearing sejak dini. Jadi tidak lagi mengandalkan adanya suara atau vibrasi yang tidak umum di atas rata-rata atau panas, begitu bagian bearing bermasalah biasanya lebih panas. Tapi sejak dini mereka bisa mendeteksi seberapa baik envelope signalnya, baik bagian ring luar bearing, ring dalam bearing, maupun keseimbangan dari bola-bola bearing tersebut. Jadi jika salah satunya sudah ada di luar envelope atau rata-rata frekuensi yang normalnya, maka bisa dipastikan bahwa bearing mulai mengalami atau masuk ke tahap yang tidak normal lagi. Jika sejak dini bisa langsung ditangani, maka sudah bisa dipastikan downtime-nya pasti sangat rendah, manpower dan resource alokasi juga sangat rendah dibanding jika sampai bearing terpaksa rusak atau lebih rusak dari kondisi yang mulai tercetus abnormality-nya ini. Lalu yang nomor 8 adalah mendeteksi, memberikan nilai seberapa baikkah sistem deteksi kontrol yang kita miliki terhadap potensi penyebab masalah. Dan yang terakhir, seluruh hal-hal yang sifatnya kuantitatif yang telah dikuantifikasikan melalui tabel-tabel baik severity, occurrence maupun deteksi dikalikan sehingga menimbulkan atau menciptakan angka yang disebut sebagai risk priority number. Identifikasi usaha-usaha perbaikan untuk mengurangi nilai total RPN ini, ketika nilainya 910, perlu ada perhatian khusus. Sebenarnya tidak ada juga maksimal RPN yang harus menjadi patokan, ini mesti diperbaiki, ini harus dikurangi. Tetapi yang menjadi fondasi utama tingkat perbaikan adalah seberapa parah severity dan kadar severity yang ada dalam potensi problem tersebut. Jika memang pada saat ini belum ada current detection control system, maka ditulis saja nggak ada, sehingga nanti bisa menjadi ikhtiar atau upaya untuk perbaikan ke depannya. Lalu yang berikutnya adalah individu yang bertanggung jawab dalam melakukan perbaikan atau usulan perbaikan yang ada.
Ya, kira-kira seperti ini. Secara simplifikasinya, nanti contoh penerapan yang lebih detail dalam form FMEA dan platform FMEA sendiri yang terkait dengan STUM atau saluran tegangan menengah, saluran udara tegang menengah maupun pembangkit listrik tenaga angin akan kami berikan lewat pihak marketing detail aplikasinya. Terakhir, tips-tips untuk mengurangi ranking severity. Tidak ada upaya lain dan kecuali adalah adanya perubahan desain. Untuk mengurangi ranking dari occurrence, fokus pada menghilangkan salah satu penyebab terjadinya masalah atau nggak jauh dari 4M1E tersebut. Dan yang ketiga, tips untuk mengurangi ranking detection adalah menggunakan sistem deteksi yang semakin modern, yang semakin mengaplikasikan dan erat hubungannya dengan real-time condition-based monitoring. Terakhir, ini adalah ilustrasi ringkasan dari platform Messenger FMEA. Tahapan-tahapannya telah kita bahas tadi. Semua tahapan-tahapan ini akan dialokasikan atau diimplementasikan dalam form standar Messenger FMEA seperti yang ada di slide ini. Dimulai dari pembahasan subsistem yang akan kita bahas, dilengkapi dengan boundary diagramnya, lalu masuk ke potensi penyebab masalah, potensi masalahnya, lalu potensi penyebab masalah dan efeknya, diberikan severity, rankingnya, masuk ke seberapa baguskah deteksi kontrol atau preventive kontrol kita, lalu dinilai secara kuantitatif dengan tabel occurrence yang menilai seberapa besar kontribusi sang kontributor terhadap masalah timbul secara interval waktu, lalu masuk ke tahap penilaian seberapa bagus deteksi problem yang kita miliki, semakin pokayoke semakin bagus, semakin keren, semakin rendah nilainya, lalu masuk ke tahapan optimalisasi atau corrective action, di mana langkah-langkah yang harus diambil agar secara fokus menurunkan nilai RPN. Demikian kira-kira diskusi mengenai Messenger FMEA. Semua contoh yang kami berikan adalah merupakan simplifikasi dan untuk sebagai contoh platform implementasi core realnya dengan contoh pembahasan problem dan solusi melalui Messenger FMEA untuk saluran udara tegangan menengah dan problem pada pembangkit listrik tenaga angin akan kami berikan secara detail lewat pihak marketing kepada bapak-bapak dan ibu di sini. Terima kasih. Saya kira itu dulu. Baik, kita buka 15 menit untuk sesi pertanyaan. Silakan bagi yang ingin bertanya langsung aja di chat ya ke Sentra Sistem Consulting. Oh, udah ada yang masuk ini. Dari Bapak Asep Suryana. Konsep FMEA-nya masih sama ya, melakukan pencegahan masalah dengan meminimalkan potensi-potensi gangguan. Sorry, itu gangguan apa ya? Gangguan dengan cara dikendalikan. Masih sama Pak Lis? Atau bagaimana? Pada Messenger FMEA ini ada sedikit modifikasi ya Pak. Satu, adanya untuk memodernize atau memperbaiki sistem deteksi kontrol dengan mengadopsi teknologi yang paling update. Karena secara machinery, patokannya adalah downtime atau maintenance quota. Semakin rendah downtime, semakin rendah kuota maintenance, maka semakin baik. Dan ini hanya bisa dicapai sekali lagi jika kita mengadopsi teknologi atau teknik-teknik spesifik dari teknologi yang tersedia yang ada, yang akan mengkombinasikan antara pokayoke dengan conditional based monitoring. Lalu yang kedua yang jadi pembeda adalah pada saat problem atau sistem teridentifikasi diminta untuk mencari potensi penyebab masalah, di breakdown
Sebagai contoh Pak ya, sebagai contoh satu, misalkan banyak umum terjadi di sistem boiler itu motornya rusak. Dulu di FMEA yang lama, motor cukup dianggap sebagai motor yang rusak secara satu kesatuan sistem. Tetapi di FMEA yang baru menuntut agar jika memang kerusakan potensi penyebab masalahnya ini terlalu global seperti sebagai suatu sistem terkait motor, maka harus di breakdown lagi Pak, lower elemennya. Jadi motornya menjadi fokus elemen, komponen motornya menjadi lower elemen. Ini harus di breakdown Pak. Jika memang nanti terdapat proses subsistem yang lebih kecil dari motor, misalkan subsistem impeller, maka dituntut lagi impellernya harus dijadikan sebagai item fokus, diminta lagi lower elemennya. Begitu Pak kira-kira. Dan masuk lagi ke deteksi, seberapa bagus sistem deteksi kita sampai ke komponen terkecil penyebab masalah utamanya dengan mengadopsi teknologi yang ada yang berbasis POCAIOK korespon kepada condition based monitoring. Kira-kira begitu Pak perbedaannya Pak. Ya Pak Asep, bagaimana ini selanjutnya Pak Asep dari hasil training lalu-lalu dari SSC menurut saya hanya aplikasinya Pak. Mbak Adis. Dan dibuat desain, D buat desain, P buat proses, M buat mesin. Mohon maaf jika tidak tepat. Kelihatan. Tanggapan dari Pak Asep. Itu dari hasil trainingnya lalu-lalu, menurut saya hanya aplikasinya Pak. D buat desain, P buat proses, M buat mesin. Oke. Oh iya. Sebenarnya kita baru ini juga ya. Filsafatnya agak beda ya. Kalau desain itu menguji seberapa bagus dari desain produk. Kalau P seberapa bagus menguji dari proses manufacturingnya, proses pembuatannya. Sedangkan kalau machinery ini lebih ke fokusnya ke reliability dari tool, equipment maupun mesin yang akan kita implementasikan. Karena seperti tadi di slide-slide awal yang kita diskusikan bahwa seberapa bagus pun desain produknya, seberapa cakep apapun desain dari proses manufacturingnya, ketika downtime-nya tidak baik atau lama dan sering terjadi unplanned downtime, akan menggerus, akan mengurangi, merusak dari target profit maupun target ekonomis yang sudah dicanangkan. Itu Pak, kira-kira seperti itu. Nanti kalau sebagai contoh ya implementasi buat PLT angin maupun saluran udara tegangan menengah sampai detail, dari mulai potensi penyebab masalah detail fokusnya hingga penyelesaiannya akan kami berikan lewat pihak marketing ya Pak ya, langsung ke Bapak atau ke Bapak-bapak dan Ibu lain yang kebetulan join di diskusi ini. Ya baik Pak Asep, menjawab ya Pak Asep kalau nggak salah dari Lear Otomotif ya. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Mas Puri, ke atas aja nih tadi yang atas. Ya, apa bedanya antara machinery FMEA, DFMEA, dan PFMEA secara konsep dan tujuan? Saya ulang sekali lagi Pak. Bedanya sudah pasti dari kalau desain fokus ke pengujian atau analisa terhadap seberapa bagus desain yang akan desain produk yang akan dibuat. Sedangkan P atau proses FMEA kepada seberapa cakep, analisa seberapa baik, seberapa robust dari proses manufacturing yang akan kita implementasikan. Sedangkan untuk machinery spesifik kepada tool, equipment maupun mesin yang akan diimplementasikan dengan fokus penilaian terhadap reliability-nya. Gitu. Perbedaan mendasarnya lagi adalah komponen-komponen dari detection control dan preventive control-nya. Kalau pada desain, sudah pasti detection dan preventive control-nya terkait dengan desain standar. Dan detection control-nya kepada uji fisik untuk membuktikan bahwa produk itu memang robust, memenuhi segala fungsi yang kita harapkan. Sedangkan pada proses, maka preventifnya adalah kepada sistem, teknologi, atau metode agar mencegah seluruh faktor potensi penyebab masalah nggak sempat masuk ke dalam proses produksi yang kita bahas.
Sedangkan deteksinya adalah seberapa bagus kontrol deteksi yang kita miliki sehingga walaupun sempat terjadi kelolosan, penyebab kegagalan dalam proses masuk ke dalam proses, tapi tidak sampai outflow ke proses berikutnya atau ke proses yang lanjut langsung ke customer. Berbeda dengan machinery, lebih kepada kontrol yang kita miliki, detection dan preventifnya, yang terkait menjaga agar reliability dan performance dari tool, equipment maupun mesin bisa bekerja mencapai titik maksimal atau optimal dia bekerja. Kurang lebih seperti itu, Pak. Ininya apa? Secara fundamental, secara singkat, secara simplifikasinya lah. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, ini ada tambahan dari Pak Asep. Masih sama, Pak, konsepnya sama FMIA sebelumnya. Core timnya harus yang sudah kompeten di bidangnya. Bila tidak akan efektif sekalipun toolsnya sekeren FMIA menurut saya. Ya, setuju Pak. Karena memang secara ideal sejak awal dicanangkan bahwa pembentukan tim FMIA itu harus memiliki background yang baik. 80% kesalahan dari pembuatan dan ownership dari sistem FMIA, dari penerapan FMIA itu lebih satu kepada pemilihan tim yang relatif rata-rata. Ini tidak terjadi di Indonesia aja, Pak, tapi juga di banyak terjadi di luar, bahwa pemilihan timnya itu bukanlah terdiri dari anggota-anggota atau engineer-engineer relevan yang senior, yang mumpuni. Lalu yang kedua, banyak didominasi oleh pihak ownership-nya ke pihak quality, bukan kepada lebih kepada manajemen, lebih kepada stakeholder. Karena jika FMIA ini secara logika diterapkan dengan baik, akan menjadi route to zero defect, route to zero disruption. Maka yang paling diuntungkan jika ini sampai tercapai, ikhtiar ini tercapai, sudah pasti adalah pihak manajemen. Karena variabel pengujiannya kan ada di profitability, profit target maupun economical target. Saya setuju Pak dengan pendapat Pak Asep. Oke, baik Pak Asep ya. Saya lanjut ke penanya berikutnya dari Pak Jeffrey. Bagaimana mengidentifikasi potensi masalah dari mesin bila mana kita belum memahami mesin tersebut, dikarenakan mesin tersebut mesin baru? Mesin baru, ya. Anjuran yang sudah diterapkan dan best practice yang pernah diterapkan adalah satu, menuntut yang namanya machinery FMEA yang dibuat oleh mesin tersebut atau maker atau provider. Wujudnya tidak harus berupa machinery FMEA yang mendeteksi seberapa performance MTTB-nya, seberapa baik failure rate-nya, tetapi mereka akan menerjemahkan biasanya dalam bentuk troubleshooting, guidance, maintenance guidance, maupun petunjuk perawatan detail dan pengoperasian. Ini merupakan penerjemahan simplifikasi dari machinery FMEA, sang produsen dan sang maker. Itu satu. Terus yang kedua adalah melakukan studi literatur komparasi terhadap mesin yang sejenis dengan cycle kerja yang sejenis dalam lingkungan kerja yang sejenis. Sebagai contoh, dan ini memang sudah diterapkan. Ketika sebuah pembangkit tenaga listrik ingin menerapkan jantung PLT itu hanya boiler sama turbin. Jika turbin yang akan diterapkan untuk PL, pembangkit listrik tenaga batu bara, akan diterapkan di Jawa bagian selatan, dia bisa melihat atau melakukan studi komparasi terhadap PLTB lainnya yang sudah berdiri dan beroperasi. Baik dari sisi requirement detailnya, requirement cycle operasinya maupun lingkungan beroperasinya. Jadi bila bisa melakukan perbandingan, mereferensi kepada di mana mesin yang sejenis atau yang mirip-mirip banget untuk jadikan referensi. Dan yang ketiga adalah jika memang dua hal tersebut sebelumnya yang saya sebutkan tadi tidak tersedia, maka
FMEA akan menganjurkan untuk mengundang expert atau orang dengan keahlian khusus yang sangat mengerti untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan machinery FMEA tersebut. Sudah bisa dipastikan dan melalui studi kasus di berbagai tempat bahwa jika dua faktor pertama tadi tidak tersedia atau tidak proper terlengkapi dengan baik, maka mendatangkan expert yang berpengalaman, walaupun nampaknya di awal itu secara biaya kelihatannya mahal, tetapi secara jangka panjang itu adalah yang paling efektif secara biaya maupun waktu serta emosi yang diakibatkan dikarenakan unplanned downtime. Begitu Pak Jeffrey, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan menjawab Pak Jeffrey. Semoga menjawab Pak Jeffrey. Saya lanjutkan ke penanya berikutnya dari Pak Muhammad Nur Hadi. Apakah metode FMEA ini bisa digunakan untuk identifikasi risiko dan mitigasi pada equipment yang sudah beroperasi? Terima kasih. Sangat bisa Pak, sangat bisa. Sangat bisa, tetapi tadi kan sudah kita diskusikan bahwa idealnya sebelum mesin dan alat beroperasi. Tapi jika memang sudah beroperasi, maka setidaknya kita sudah lebih kaya, lebih mumpuni, lebih mempunyai data yang cukup mengenai perhitungan occurrence yang terkait sama occurrence. Kita sudah bisa membaca siklus atau pattern daripada MTTB-nya, MTTF-nya, failure rate-nya, sehingga sudah lebih kaya data-datanya Pak, sehingga bisa mengambil tindakan yang lebih efektif lagi. Jadi pengalaman seperti itu Pak. Dan memang kebanyakan yang terjadi di beberapa power plant di Indonesia maupun di luar negeri itu, bahkan FMEA-nya, machinery FMEA dilakukan setelah operasional. Gitu. Karena untuk beberapa alasan dan faktor seperti implementasi lokasi dan environment-nya itu berbeda-beda. Jadi contoh paling mudah, produsen turbinnya GE dari Amerika, tapi turbinnya diimplementasikan di Jawa Selatan ataupun Jawa Utara, Pulau Jawa Utara, di mana kondisinya sendiri sangat berbeda. Pattern dari angin, tingkat keasaman dari air tanah, tingkat humidity maupun tingkat panas rata-rata, dan yang paling penting yang suka lolos dari perhatian adalah kondisi lingkungan sekitar. Jadi kadar garam dari laut antara utara dan selatan, angin yang mengandung kadar garam tinggi itu dari pantai selatan maupun pantai utara memang sangat berbeda. Gitu. Jadi hanya bisa dideteksi, hanya bisa di-capture data itu setelah operasional dilaksanakan. Kurang lebih seperti itu Pak. Iya, ada kelanjutan dari pertanyaan Pak Nur Hadi. Potensi dan efek apakah sama definisinya kalau diterapkan dengan SMK 3 dengan bahaya risiko, dan bila diterapkan pada ISO 14001 dengan aspek dampaknya Pak? FMEA lebih ke teknis ya Pak, lebih ke tool, equipment, dan machinery. Di mana dalam mendeteksi dan pengaitan dengan tabel-tabel kuantifikasinya itu walaupun mirip, tapi pada secara prinsip sangat berbeda Pak. Karena bagi contoh dari severity lebih mengacu kepada seberapa parah efek yang ditimbulkan secara teknis sehingga membuat target-target bisnisnya tidak tercapai. Sebagai contoh, jika efek yang timbul karena ketika terjadi stop line, terjadi kegagalan produk, terjadi downtime yang sangat panjang, nah itu kan sifatnya sangat teknis sekali ya Pak ya. Lalu occurrence-nya adalah seberapa besar kontribusi dari potensi kontributor penyebab masalahnya secara interval waktu. Jadi spesifik occurrence-nya. Belum lagi di sistem deteksinya. Sistem deteksinya lebih ke arah teknis. Seperti tadi kalau kita bahas machinery FMEA, seberapa cakepkah deteksi, kontrol deteksi Bapak yang terkait dengan teknologi sehingga bisa mendeteksi sedini mungkin jika ada potensi kegagalan. Atau jika potensi menyebabkan kegagalan mulai timbul.
secara simplifikasinya, ketika abnormality itu timbul, seberapa cakep proses deteksi kontrol yang kita miliki. Kurang lebih begitu Pak Nur Hadi, kurang lebih, mudah-mudahan menjawab. Ya, ini pertanyaannya lumayan banyak ya. Jadi nanti mungkin pertanyaan yang belum dijawab akan di email atau di WA dari tim marketing kami. Pertanyaan terakhir ya dengan contohnya. Kalau contoh lain dari Pak Amril Ilyas, kalau contoh lain seperti mengetes baterai motor atau mobil listrik yang dicari jarak tempuh, kemampuan baterai, aspek semua oke, mulai dari kapasitas dan sebagainya. Saat pengetesan mobil atau motor listrik tidak sesuai target tempuhnya, apa yang harus pertama kita lakukan supaya tahu penyebabnya? Motor listrik pendekatannya dengan desain FMEA Pak, karena berkaitan sama design of engineering, requirement engineering, begitu Pak. Saya dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya akan lebih senang kalau kita bisa diskusi lebih detail lagi, karena saya sendiri mesti lihat atau mengkaji lebih dalam nih, seperti apa motor listriknya. Kalau pengalaman yang pernah kami dapatkan adalah waktu implementasi P3 dari motor listrik yang diterapkan kepada Chevrolet Camaro dari model yang umum dijual masuk ke ranah racing, di mana ranah racing mempunyai target, walaupun ini olahraga berbiaya tinggi, tetapi mempunyai aspek kesadaran lingkungan dengan mengurangi secara gradual target dari konsumsi bahan bakar melalui bantuan motor listrik. Nah, ini pendekatannya lebih ke desain FMEA. Begitu Pak. Saya lebih dengan tidak mengurangi rasa hormat, lebih senang, lebih merasa terhormat jika kita bisa diskusi lebih detail, karena variabelnya terlalu tidak saya kuasai apa yang Bapak maksud. Kurang lebih begitu Pak. Baik, semoga menjawab Pak Amril Ilyas ya. Dari Pak Rudi, siapa PIC pembuat dokumen machinery FMEA? Apakah perlu tim juga untuk review? Dan yang kedua, seberapa lama reviewnya terhadap dokumen ini? Tim Pak, benar Pak. Jadi nggak bisa ownership-nya harus merupakan tim di bawah manajemen atau stakeholder langsung. Tim yang memiliki background cross-fungsional, tetapi utamanya adalah orang-orang yang terkait dengan proses engineering, maintenance engineering, quality engineering. Tetapi ownership-nya, rasa kepemilikan dan tanggung jawab komitmennya harus ada di pihak manajemen. Karena FMEA ini adalah satu-satunya tool yang secara studi kasus, secara literatur dianggap paling komplit platformnya untuk menuju ke zero defect maupun zero disruption. Jadi yang nanti akan paling diuntungkan secara finansial dan seluruh variabel ekonomi adalah owner, manajemen maupun stakeholder. Setuju Pak, ini harus merupakan tim gabungan dari cross-functional background yang senior dan mumpuni sehingga bisa memiliki analisa yang sangat baik. Mudah-mudahan menjawab Pak. Terima kasih. Dan untuk pertanyaan yang kami pilih akan mendapatkan souvenir buku saku dari Central System Consulting. Baik, untuk selanjutnya terus ikuti, tetap produktif bersama Central System Consulting. Akhir kata dari kami, terima kasih. Semoga teman-teman tetap sehat yang bekerja di rumah maupun yang bekerja di kantor atau pabrik dan tempat lainnya. Jaga kesehatan Anda dan juga keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.